Susah lah, susah. Yang anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ya, which is saya nggak ada di tempat, saya juga nggak tahu, saya bukan Tuhan. Waduh, Pinkan Mambo bilang anak saya tuh suka dugem, paling bandel. Aduh, Bunda Maya aja nih kasih klarifikasi, dia nyerah. Pinkan Mambo tuh memang repotin. Loh, hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Show, apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja. Kita masih update tentang kasus anaknya Pinkan Mambo. Ternyata sekarang viral banget guys, terutama di TikTok ya, gila. Jadi yang mau kita bahas tuh poin-poinnya langsung aja. Ternyata Bunda Maya ini itu tuh udah nyerah banget sama Pinkan Mambo. Dia bilang Pinkan Mambo ini memang susah orangnya. Dan juga klarifikasinya Pinkan Mambo yang bilang anaknya ini, Michelle ini, dia itu sebenarnya biang keroknya. Dia bandel, suka dugem. Waduh, masa sih kayak gitu? Michelle ini satu-satunya anak yang karakternya sangat berbeda dengan 4 yang lainnya. 4 yang lainnya ini sangat sayang banget sama saya. Apalagi Michelle akhir-akhir ini tiket pesawat murah saya robek, saya ganti tiket yang baru. Nah di sini dia bilang kan ke Mambo bahwa ini Michelle ini anak yang paling beda. Aduh, beda banget dia dari 4 anaknya ini yang lain. Yang 4 lain ini sayang banget sama saya. Cuman Michelle ini aja yang paling beda. Aneh dia. Dia kalau dia tiket pesawat tuh ya ada tiket murah. Saya robek. Robek. Saya nggak boleh kamu pakai tiket murah, pakai tiket mahal gitu. Nah katanya Pinkan Mambo ya. Boleh murah. Cuman kelakuan saya murah. Yang tidak belain kamu. Ya nggak canda ya. Ya bandel. 5 bulan ini dia tidak tinggal bersama papanya dan tidak tinggal bersama saya. Bagaimana saya mau bicara dengan anak model begitu gitu. Nah dia bilang juga sekarang ini 5 bulan ini misalnya udah bandel gitu. Dia udah nggak tinggal sama papanya, nggak tinggal sama saya, dia udah bandel gitu, udah tinggal sama teman-temannya. Gimana mau tinggal sama mamanya? Nanti diperkaos papa tirinya. Waktu tinggal sama mamanya ya hampir diperkaos, tangannya disuruh pegang titik nih. Nah, itu mending kabur loh. Dia bilang, aduh gimana sih bisa ngomong ya dengan anak model begitu? Model gimana sih? Hah? Kayak emaknya model gitu aja. Heran ya, dengan anak model gimana maksudnya? Mudah untuk jadi saya, dan saya juga kan bukan cuma Michelle anaknya, saya ada anak yang lainnya, apalagi ada yang kecil-kecil yang pipi gitu. Saya harus mikirkan mereka tumbuh besar, tidak ada papahnya gitu. Jadi dia bilang, nah anak saya kan nggak cuma 1 ya, ada 5 nih. Nggak mudah untuk membesarkan 5 anak ya. Kasih omongan pedas ya. Yang nyuruh buat anak 5 siapa, Bu? Ngurus 1 anak aja nggak bisa, apalagi 5. Bayangin nggak? Michelle aja udah mau diperkaos nih sama papa tirinya. Ibu ini, Bubuk Mambo ini tidak bisa menjaga Michelle. Gimana 4 anak lainnya, Bu? Yang mau punya anak banyak kan si Ibu Mambo sendiri. Ini kan membuktikan apa? Bahwa semua orang bisa jadi orang tua, tapi belum tentu semua orang bisa jadi orang tua yang baik gitu. Kita kayak begini, yang cowok pengen memperkaos anaknya, yang satu anaknya mau diperkaos tapi nggak lapor polisi, ya gimana? Yang diomongin saya harus membiayai, saya kan sibuk kerja, saya nggak bisa nih ngurusin kayak gini. Ini ada komennya, dia bilang anak model begitu, dia bilang waduh ini anak, dia kan kaget ya anak model begitu gitu. Yang ada juga bilang, ya lagi ngapain lu nikah mulu? Kita orang pertama yang dicerita itu siapa? Kalau nggak salah aku, kalau nggak salah. Yang melaporkan ke pihak kepolisian itu siapa? Papanya Michelle, papa asli. Ayah kandung. Kenapa bukan kamu? Karena saya sibuk bekerja buat anak-anak. Saya ini sayang banget sama anak tuh. Setiap hari saya tuh kerja gitu loh. Saya kan harus keluar rumah. Setiap hari tuh harus ada berapa ratus ribu di rumah tuh buat kasih popok, kasih susu gitu. Terus dia bilang, ya nggak gampang ya, saya punya anak 5 ya, nggak gampang gitu membesarkan 5 anak ini. Saya kan sibuk kerja. Jadi kalau saya punya 5 anak, yang 1 jadi tumbal nggak apa-apa lah. Ada 4 ini. Gimana nih pemikirannya? Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan buat ibu-ibu Mambo ini ya. Mambo maksudnya. Tapi karena Let's Go anaknya medok, jadi kadang kalau sebut Pinkan Mambo itu jadi Pinkan Mambo gitu. Di medok ya ini ya. Ini bukan kesengajaan ya. Kadang-kadang nggak sengaja nih. Sorry ya Ibu Pinkan Mambo ya. Nggak sengaja lagi. Ibu Pinkan Mambo gitu. Dia punya 5 anak. 1 masa jadi tumbal gitu. Mau diperkaos sama mantan suaminya. Masih suami sih. Gitu. Terus dia bilang, terus apa yang kamu lakuin nih, Mbak Pinkan, setelah kamu tahu anaknya seperti itu? Yang saya lakukan adalah saya balik kerja. Kamu nggak lapor polisi? Ya enggak. Yang lapor polisi ternyata papanya Ashley ini. Nah, Bisa awasin Michelle 24 jam karena aku kan harus keluar rumah kadang aku. Jadi di sini saya yang merasa rugi. Nama saya itu, saya juga ada di sini pelaku yang which is saya nggak ada di tempat, saya juga nggak tahu, saya bukan Tuhan.
Tapi kok jadi saya yang dibully sama seluruh Indonesia, dan tolong dong teman-teman di seluruh Indonesia jangan membunuh karakter saya. Terus dia bilang, dia lapor aja nih si Ashley sama papanya nih ke polisi. Saya kan dipanggil ya jadi saksi ya. Saya jadi saksi, saya bilang, saya nggak tahu. Saya nggak lihat kejadiannya. Berdebah! Berarti Pinkan Mambo ini mau membela anaknya. Kalau apa? Kalau dia lihat kejadiannya di depan mata kepala sendiri. Berarti kan berarti kan dia nunggu Ashley, tanda kutip ya, diperkaos dulu gitu. Papanya bilang gitu, Ashley, mana tanganmu yang kemarin itu? Sini pegang titik papa. Baru dia harus lihat di depan mata kepalanya, oh ini yang dibilang Ashley. Baru saya percaya, nak. Ternyata memang tanganmu disuruh pegang titik papa ya, tiri ya. Wah, ini mama berarti bisa sekarang bersaksi. Soalnya kemarin mama nggak lihat Ashley gitu. Pas kamu dilecehin, wah mama kerja. Jadi pas kamu cerita, oh mama nggak bisa membela karena mama nggak lihat. Mama kan harus ngeliat sendiri dulu. Coba contohin, Pak, gimana ya, Pak? Kemarin papa suruh anak aku tuh pegang titik. Nah, masa kayak gitu? Nah, aneh ya? Super aneh nih. Katanya kerja. Kayak Jokowi ya. kerja, anak terlantar. Bisa apa? Bisa ada CCTV gitu. Dan Ashley juga udah punya foto dan bilang, "Mah, ini fotonya, mah, salah satu foto di mana si papa tirinya itu pegang-pegang paha aku." Gitu. Itu kan udah ada bukti ya. Apa yang dipikirkan Pinkan gitu ya? Sorry anakku, mama sibuk kerja. Itu urusan kamu. Siapa suruh? Jadi anak cakep banget. Emang anaknya cakep ya. Terus ada yang bilang juga bahwa 100% agree karena anak ini nggak pernah minta untuk dilahirkan. Bener. Yang mau siapa? Yang mau kan mamanya. Oh, saya pengen punya anak. Brojol 5 kali gitu. Anak ini, Ibu Mambu ya. Bukan outlet. Kalau kita bisnis, banyak outlet itu banyak cabang, itu lebih bagus, duitnya makin menghasilkan. Nah, ini kan anak, ini berarti kualitas itu over than quantity gitu. Jadi anak yang berkualitas itu lebih baik daripada anak yang punya quantity gitu. Jadi punya 5 anak tapi kurang berkualitas dan dijahatin orang, apalagi sama suami sendiri dan keluarga sendiri, itu kan apa nggak kepikiran gitu loh Ibu Pinkan Mambu. Dengan pertanyaan kita, suaminya ini kerja apa ya? Nah, menurut Google ya, suami Pinkan Mambo ini kerjanya apa ya? Katanya seorang sutradara gitu. Dari artikel ini ya. Nah, dia bilang seorang sutradara, penulis skenario sekaligus produser film. Salah satu karyanya adalah film Horas Amang gitu. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Terus gue kurang tahu ya. Michelle Ashley ini pernah dikasih duit 300 sampai 500 ribu guys. Buat apa? Buat tutup mulut gitu. Di sini ada artikelnya mengatakan bahwa terdakwa pun mengancam kepada saksi Michelle Ashley dan mengatakan, awas kalau kejadian ini kamu ngomong ke mami, ini jadi masalah besar. Dan memberikan uang 300 ribu sampai 500 ribu setelah terdakwa melakukan perbuatannya. Bangsat, dikira bayar LC ya? Dikasih uang 300 sampai 500 ribu, anak sendiri, gile. Terakhir tuh dia, jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Nah, dia bilang, misal ini kerjanya dugem aja, nggak mau diatur gitu. Dia bilang tiap malamnya maunya dugem aja gitu. Mending daripada tiap malam jadi korban nafsu ayah tiri, ya mending dugem, bener misal. Ya kayak gitu juga ya, tapi ya pilihannya mau dugem apa tangan nganggur suruh kocok titit nih. Waduh, yang mending dugem lah. Let's go, setuju. Mami Michelle, pergi aja nih. Mami Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waitress di restoran. Saya bilang, Michelle itu artis, nama Michelle besar, Michelle main aplikasi aja, udah gajian setiap hari. Mami ajarin bisnis, tapi dia milih untuk jadi waitress. Minta surat izin usaha apa mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih. Terus dia bilang ini terakhir misalnya minta tanda tangan, dia mau buat KTP, dia mau kerja gitu. Jadi apa? Jadi waitress. Apa? Michelle, kamu udah jadi waitress. Nah, Pinkan Mambu kaget nih. Kamu tuh artis, Michelle. Kamu kerja pakai aplikasi aja udah bisa menghasilkan jutaan. Ntar mama ajarin. Itu katanya mamanya. Aplikasi apa sih yang dimaksud mamanya? Jangan-jangan OnlyFans ya, jangan mami, jangan dikasih. Ini kan apa salahnya dengan pekerjaan waitress? Mungkin Michelle tidak mau. Udah ada contoh di depan matanya, kalau aku jadi artis, kayak emak gua nih, tuh, mendingan gua jadi waitress dah, gitu. Nah, kerjaan halal, melayani tamu, gitu. Daripada suruh melayani papa tiri, mending melayani tamu. Ada apa bu? Mau minum? Mau, gitu. Ini kasih minum, gitu.
melayani papa tiri. Papa, mau minum, Pak? Kocok dulu dong Coca-Colanya. Nah, mending jadi waitress dah Michelle Ashley. Let's go, setuju. Apa salahnya jadi waitress? Siapa yang kira-kira bisa nolong Mama? Itu Bunda Maya. Dan aku udah coba kontak Bunda Maya lewat manajernya. Susah nggak? Susah lah. Susah. Gimana salah pahamnya kita berdua nih. Gitu. Jalan lurus, dia pengennya ke kiri. Nah, bahkan Maya Estianti pun bilang bekerja sama Pinkan ini susah gitu. Karena kadang-kadang saya pengen lurus, dia pengen belok gitu. Menurut kalian gimana sih tentang tanggapan si Mami Pinkan Mambo ini ya? Kesannya dia nggak bisa melindungi anaknya dan karena kerja terus gitu. Memang Mbak Pinkan ini Jokowi ya, Pak? kerja gitu, anak nggak diurus gitu. Ya kan, apa nggak kepikiran nanti si Ashley ini, nanti anak-anak yang lain tuh bisa jadi korban seperti Ashley ini gitu. Walaupun ada anak yang cowok dan kayaknya dia punya anak cewek lagi deh, yang satu lagi. Masa itu mau terjadi lagi sama anak-anak yang lain gitu? Takutnya kan seperti itu ya. Menurut kalian gimana tanggapan kalian tentang kasus kali ini yang lagi viral ini gitu? Apakah keputusan yang tepat untuk Ashley mau ceritain ini semua dan pengen jadi waitress dan nggak mau tinggal sama mamanya? Apa kalian lebih condong ke cerita mamanya? Ya bener tuh, orang tua harusnya kerja aja, kasih duit aja. Nggak mau diapain, bodo amat, yang penting udah kerja gitu. Nah, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Ibu-ibu, bapak-bapak, thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi sopan.